Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiono, bekerja sebagai guru di instansi SMK Negeri 3 Kota Sukabumi, mengajar mata pelajaran matematika di kelas 12. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video yang sederhana dengan harapan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat membantu para siswa di dalam mempelajari materi berikut ini. Bapak sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang kaidah pencacahan. Tolong untuk disimak dan diperhatikan. Baik, kita mulai dengan yang pertama, kompetensi dasar. Menganalisis aturan pencacahan, di dalamnya ada aturan penjumlahan, aturan perkalian melalui masalah kontekstual. Kemudian yang kedua adalah indikator pencapaian kompetensi. Terdiri 3 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menentukan konsep aturan penjumlahan dalam kaidah pencacahan. Kemudian yang kedua, menentukan konsep aturan perkalian dalam kaidah pencacahan. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi fakta dan menganalisis kaidah pencacahan. Selanjutnya, definisi. Kaidah pencacahan berasal dari 2 kata. Yang pertama kaidah, yang artinya aturan atau tata cara. Dan yang kedua adalah pencacahan. Kita ambil kata kerjanya, yaitu mencacah, yang artinya menghitung. Untuk menghitung bisa kita lakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan cara menjumlah dan yang kedua dengan cara mengalihkan. Secara lengkap, pengertian daripada kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Kemudian, kenapa disebut sebagai pencacahan? Karena hasilnya berupa suatu bilangan cacah. Nah, dalam kaidah pencacahan sendiri ada 3 metode atau 3 cara yang dapat dilakukan, yaitu pertama dengan aturan pengisian tempat, yang kedua permutasi, dan yang ketiga kombinasi. Dalam hal ini, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai aturan pengisian tempat ataupun filling slot. Sementara permutasi dan kombinasi akan kita terangkan pada pertemuan selanjutnya. Berikutnya akan kita jelaskan mengenai aturan pengisian tempat atau filling slot. Kita ambil sebuah contoh. Cinta memiliki 2 rok yang berwarna hitam dan biru, serta memiliki 3 buah baju dengan warna merah, kuning, dan ungu. Pertanyaannya, tentukan ada berapa banyaknya kemungkinan Cinta dapat mengenakan baju dan roknya. Kita coba jawab. Untuk menjawab pertanyaan di atas, bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama diagram pohon, yang kedua tabel silang, dan yang ketiga pasangan berurutan. Kita akan mencoba menjawab dengan menggunakan cara diagram pohon. Diketahui roknya ada 2, hitam dan biru. Kemudian bajunya ada 3 warna, merah, kuning, ungu. Kita buat diagramnya, diagram pohonnya. Yang pertama, roknya berwarna hitam.
akan kita padukan. Yang pertama merah, yang kedua dengan warna kuning, dan yang ketiga dengan warna ungu. Kita lanjutkan untuk rok yang kedua, yaitu roknya berwarna biru. Sama kita padukan dengan ketiga warna bajunya. Yang pertama merah, yang kedua kuning, dan yang ketiga ungu. Sekarang kita pengen tahu hasilnya. Hitam dipadukan dengan merah, hasilnya hitam merah. Rok hitam, baju kuning, hasilnya hitam kuning. Rok hitam, baju ungu, hasilnya hitam ungu. Kemudian kita coba rok yang kedua, biru dengan baju merah, biru merah. Kemudian biru dengan kuning, biru kuning. Dan yang terakhir rok biru, baju ungu, biru ungu. Kita hitung semuanya ada 6 cara Cinta mengenakan rok dan baju. Baik, kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara tabel silang. Kita awali dengan diketahui bajunya ada 2 warna, hitam dan roknya ada 2 warna, hitam dan biru, sedangkan bajunya ada 3 warna, merah, kuning, ungu. Kita coba buat dengan tabel silang. Rok hitam, baju merah, hitam merah. Rok hitam, baju kuning, hitam kuning. Rok hitam, baju ungu, hitam ungu. Rok biru, baju merah, biru merah. Rok biru, baju kuning, biru kuning. Dan terakhir rok biru, baju ungu, biru ungu. Kalau kita hitung semuanya ada 6 cara. Selanjutnya kita menggunakan cara yang terakhir, yaitu cara yang ketiga dengan cara pasangan berurutan. Diketahuinya sama dengan cara yang sebelumnya. Bajunya ada 2, roknya ada 2 warna, maaf, dan bajunya ada 3 warna. Kita padukan hitam merah, hitam kuning, hitam ungu, biru merah, biru kuning, dan biru ungu. Semuanya ada 6 cara. Sekalian, kita lanjut dengan kesimpulan. Dari ketiga cara di atas bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa banyaknya cara Cinta memakai rok dan baju sebanyak banyaknya cara menggunakan rok ada 2, dan dikalikan dengan banyaknya cara menggunakan baju ada 3. 2 kali 3, jadi ada 6 cara. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang aturan perkalian. Ada sebuah definisi, apabila suatu peristiwa dapat terjadi dalam n cara yang berurutan, di mana dalam tahap pertama dapat dikerjakan dengan K1 cara, tahap kedua dapat dikerjakan dengan K2 cara, dan seterusnya sampai peristiwa ke n cara. Maka banyaknya cara yang berbeda dari semua peristiwa tersebut adalah K, di mana K sama dengan K1 dikali K2 dikali K3 dikali sampai dengan Kn. Kita ambil contoh. Misalnya ada pertanyaan di sini, berapa banyaknya cara untuk memilih 3 pengurus kelas yang terdiri dari ketua, kemudian sekretaris, dan yang terakhir bendahara. Jika ada 6 siswa yang mencalonkan menjadi pengurus, kita jawab
dengan menggunakan 3 tempat untuk mengisi posisi: ketua, sekretaris, dan posisi yang terakhir adalah bendahara. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya, dari 3 tempat ini akan kita coba untuk menyelesaikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Tempat pertama atau kotak pertama, semua calon bisa menjadi ketua. Karena calonnya ada 6, berarti semua bisa dimasukkan dalam posisi ketua. 6 siswa bisa menjadi calon, sehingga ada 6 cara kita masukkan di kotak yang pertama. Kemudian untuk mengisi jabatan sekretaris, seandainya 1 menjadi seorang ketua, berarti sisanya tinggal 6 kurangi 1, tinggal 5 siswa. Ya, 5 siswa kita masukkan mengisi jabatan sebagai sekretaris. Kemudian yang terakhir, posisi bendahara. 1 orang menjadi ketua dan 1 orang menjadi sekretaris. Berarti untuk mengisi jabatan bendahara, 6 kurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 4 orang bisa diisi posisi menjadi seorang bendahara. Sehingga untuk menghitung banyaknya cara untuk memilih 3 calon pengurus kelas sebanyak 6 dikali 5 dikali 4 sebanyak 120 cara. Berikutnya kita akan menerangkan yang terakhir, yaitu aturan penjumlahan. Ada definisi, bisa diperhatikan dan disimak masing-masing. Apabila suatu peristiwa dapat terjadi dalam n cara yang berlainan tentunya, atau saling asing, di mana dalam cara pertama terdapat P1 cara yang berbeda. Peristiwa kedua dapat dikerjakan dengan P2 cara yang berbeda, dan seterusnya sampai peristiwa ke N. Maka banyaknya cara yang berbeda dari semua peristiwa tersebut adalah P, di mana P sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah sampai dengan PN. Untuk jelasnya kita berikan contoh. Nah, untuk pergi ke kantor, Pak Kasih memiliki 3 alat transportasi: mobil, motor, sepeda. Untuk mobil ada 2, yaitu Pajero dan Xpander. Kemudian untuk motor memiliki 3 motor, Ninja, NMAX, dan PCX. Serta untuk sepeda memiliki 2 sepeda, yaitu sepeda balap dan sepeda biasa. Pertanyaannya, berapa banyaknya cara atau pilihan Pak Kasih untuk berangkat ke kantor dengan menggunakan alat transportasi? Tentunya alat transportasi yang digunakan oleh Pak Kasih hanya salah satu saja, tidak bisa secara bersama-sama, apakah mobil atau motor atau sepeda, tidak bisa digunakan secara bersama-sama. Artinya banyaknya mobil ditambah banyaknya motor ditambah banyaknya sepeda, 2 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 7 cara. Jelas anak semuanya? Jadi kesimpulannya, Pak Kasih untuk berangkat ke kantor dengan menggunakan 3 alat transportasi bisa dengan 7 kemungkinan ataupun 7 cara. Demikian materi yang sudah Bapak terangkan. Untuk mengukur atau mengetahui kemampuan kalian sebagai bahan refleksi, Bapak akan berikan tugas atau latihan untuk dicoba dan dikerjakan.
serta dikumpulkan. Semuanya ada 5 soal. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Anakku semuanya, demikian materi kaidah penjajahan sudah coba Bapak jelaskan secara rinci, dimulai dari definisi, kemudian cara menjawab soal-soal yang berkaitan dengan satu, aturan pengisian tempat atau filling slot, yang kedua aturan perkalian, dan yang terakhir aturan penjumlahan. Mudah-mudahan materi yang sudah Bapak jelaskan bisa dimengerti dan bermanfaat tentunya. Sampai bertemu lagi pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.